Anda mungkin pernah lihat ya, ada program makanan gratis di sekolah, terus kayaknya ada guru yang ikut nyicipin gitu. Kelihatannya sepele aja ya, tapi kepikiran nggak sih gimana ya pandangan hukum Islam soal ini? Nah, hari ini kita mau coba deep dive nih. Kita kaji mendalam soal status hukum fikihnya kalau guru ikut makan dari program makan bergizi gratis atau MBG itu yang kan jelas ya buat siswa. Kita coba bedah pakai kajian fikih, terutama lewat pendekatan Bahsul Masailnya NU dan juga pandangan mazhab Syafi'i. Tujuannya apa? Biar kita paham hukumnya secara jernih dan juga prinsip di baliknya. Soal kepemilikan, amanah, nah itu dia. Oke, mari kita mulai. Jadi pertanyaan paling dasar nih, makanan MBG itu sebetulnya punya siapa sih? Kan sekolah atau guru yang ngelola, yang bagiin. Iya, ini poin pentingnya. Jadi, status hukum makanan ini sendiri. Kalau kita lihat dari kacamata fikih ya, makanan MBG ini jatuhnya itu hibah atau bisa juga disebut infak muqayyadah. Maksudnya, ya ini pemberian yang tujuannya tuh udah spesifik banget ditentuin. Cuma buat siswa. Udah dikunci di situ. Jadi begitu makanan itu diserahin ke sekolah buat dibagiin, secara syariat itu hak miliknya langsung pindah ke siswa. Otomatis, sekolah atau guru bukan pemiliknya. Oh, jadi karena tujuannya spesifik buat siswa kayak sumbangan terikat gitu ya. Oke, oke. Terus posisi guru atau sekolah di sini jadinya apa dong? Nah, betul. Posisi mereka itu sebagai wakil, perwakilan gitu. Atau bisa juga disebut amin, pemegang amanah. Tugasnya ya cuma menyalurkan amanah itu ke yang berhak, ya ke siswa. Bukan jadi pemilik, apalagi ikut menikmati sebagai penerima manfaat. Kan ada perintahnya di Al-Quran, surat An-Nisa ayat 58. Kita harus menyampaikan amanah ke yang berhak. Wah, jelas banget ya batasannya kalau gitu. Berarti nih, konsekuensinya kalau sampai ada guru yang ikut makan padahal nggak ada izin dari siswa sebagai pemiliknya, gimana hukumnya? Hukumnya tegas, Mas. Itu haram. Dan bukan cuma haram biasa, ini termasuk dosa besar. Kenapa? Ada dua pelanggaran utama di sini. Yang pertama, itu masuk kategori ghosab. Apa itu ghosab? Yang ngambil atau pakai hak milik orang lain, dalam hal ini siswa, secara nggak benar, tanpa izin. Itu jelas dilarang di surat Al-Baqarah ayat 188. Jangan makan harta sesama dengan cara batil. Terus yang kedua, itu namanya khianat amanah, mengkhianati kepercayaan. Kan dipercaya buat nyalurin, malah ikut makan. Ini juga dilarang keras di surat Al-Anfal ayat 27. Gosip dan khianat amanah ya. Oke, nah ini nih yang mungkin sering jadi pertanyaan di lapangan. Gimana kalau makannya cuma dikit gitu? Atau mungkin belum ada sosialisasi resmi larangannya? Apa itu bisa bikin hukumnya beda? Nah, soal jumlah sedikit atau banyak, itu nggak mubah hukum haramnya ghosab. Sama aja. Ingat kan ada hadis Nabi riwayat Imam Muslim. Soal ancaman neraka buat orang yang ngambil hak muslim lain meskipun cuma sebatang kayu ara atau siwak. Kecil banget kan itu. Itu nunjukin betapa pentingnya menghormati hak milik orang. Terus soal belum ada sosialisasi, justru itu malah memperkuat haramnya. Kenapa? Ya karena berarti nggak ada izin yang jelas dari pemilik sahnya, yaitu siswa. Dalam fikih kan izin itu harus jelas, syarih, nggak bisa main asumsi aja. Iya juga ya, justru karena nggak ada sosialisasi, berarti nggak ada izin sama sekali. Oke, oke. Terus kalau ada guru yang mungkin karena belum tahu atau khilaf, terlanjur gitu, gimana solusinya? Ada jalan keluarnya nggak menurut fikih? Oh, tentu ada. Pintu taubat kan selalu terbuka. Yang pertama dan paling utama ya jelas, taubat nasuha. Nyesel beneran, berhenti saat itu juga, dan janji nggak akan ngulangin lagi. Terus secara praktisnya gimana? Idealnya, ya hak siswa itu dikembalikan. Bisa ganti makanan yang sama, atau ganti senilai harganya, atau kalau memungkinkan, ya minta maaf langsung ke siswa, minta kerelaannya. Tapi ini kadang sulit ya. Nah, kalau susah ngidentifikasi siswanya, atau susah minta maaf satu-satu, Imam Al-Ghazali ngasih solusi. Guru itu bisa mengganti senilai harga makanan yang dia makan, terus uangnya disedekahkan atas nama siswa-siswa yang punya hak itu. Disedekahkan atas nama siswa ya. Solusi yang menarik. Jadi kesimpulannya nih, buat Anda yang menyimak, apa ya makna penting di balik semua ini? Ya, ini kan bukan sekedar soal boleh nggaknya nyicip makanan ya. Lebih dalam dari itu. Ini pelajaran penting banget soal gimana Islam itu sangat menekankan prinsip menjaga amanah, juga soal menghormati hak milik orang lain, sekecil apapun itu. Dalam kaidah fikih kan ada namanya hifdzul mal, menjaga harta. Termasuk ini,
Dan pentingnya kita bertindak sesuai aturan syariat dalam peran apapun. Jadi bisa kita simpulkan ya dari kajian mendalam kita ini, makanan program kayak MBJ itu hak milik siswa karena tujuannya spesifik. Betul, infak muqayyadah tadi. Jadi, guru yang makan tanpa izin itu melakukan 2 pelanggaran, ghosab dan khianat amanah. Dan hukumnya menurut mayoritas ulama, khususnya mazhab Syafi'i, ya haram. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pemikiran lanjutan yang menarik. Iya. Ini mungkin jadi refleksi buat kita semua ya. Kalau kita tarik lebih luas nih, di luar urusan makanan sekolah ini, seberapa sering ya kita sehari-hari itu berinteraksi sama sumber daya, entah itu harta, fasilitas kantor, mungkin waktu kerja, yang status kepemilikan atau peruntukannya itu kadang buat kita agak abu-abu, nggak jelas banget gitu. Nah, di area mana lagi ya dalam hidup kita ini, prinsip dasar soal menjaga amanah dan nggak ngambil hak orang lain ini perlu kita perhatikan lebih dalam lagi? Itu mungkin pertanyaan buat kita renungkan bersama.